Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. 3 hari kemudian, Li Longsing meninggalkan ruang rahasia dengan suasana hati yang baik. Melalui kerja keras selama 3 hari ini, dia akhirnya membantu Tan Xiaomo dan Tan Qianqian memurnikan sejumlah besar pil yang sesuai. Kakek, Qianqian, keluarlah. Li Longsing melolong saat melewati 2 aula samping. Segera, pintu terbuka, dan keduanya berjalan keluar dari sana. Haha, Xiao Li, aku sangat senang melihat wajah merahmu. Tan Xiaomo menepuk pundak Li Longsing sambil tersenyum. Li Longsing tersenyum sedikit, dan menatap Tan Qianqian dengan penuh arti. Selanjutnya, dia akan mulai tinggal dan terbang bersama Qianqian kesayangannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Li Longsing masih muda dan penuh semangat. Sejak terakhir kali dia melakukan pertukaran mendalam dengan Tan Qianqian, kebutuhannya di bidang itu menjadi lebih kuat. Inilah gejala sisa yang dikatakan lelaki tua di kuali misterius itu. Setelah persahabatan antara Guan dan Bao, permintaan Li Longsing dalam hal ini akan menjadi semakin kuat. Melihat mata penuh arti Li Longsing, Tan Qianqian hanya bisa tersipu, dan menatapnya dengan malu. Tampilan ini, dia mengerti. Khawatir Qianqian yang berkulit tipis akan marah saat itu juga, Li Longsing mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum, kakek, ini adalah pil Lingyun kuno yang aku sempurnakan untukmu. Setelah meminumnya, ini dapat membantumu terlahir kembali. Di masa depan, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan meningkat pesat. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya. Apa? Ini adalah pil roh kuno yang legendaris. Tan Xiaomo dengan gemetar mengambil botol batu giok itu, begitu bersemangat hingga dia menangis. Selama ini, dia dicaci sebagai sampah tua. Ini adalah rasa sakit abadi di hatinya. Namun, ini adalah masalah yang dibawa dari rahim ibunya, dan sulit untuk menyelesaikannya dengan mudah. Tan Xiaomo juga telah membaca buku klasik yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Dewa Laut, dan akhirnya dia menemukan solusinya, yaitu menemukan pil aura kuno. Sayang sekali ayahnya membantunya mencari-cari, tetapi dia tetap kembali tanpa hasil. Konon resep pil Lingyun kuno telah hilang di daratan. Tan Xiaomo benar-benar putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Longsing benar-benar mengeluarkan kotak kado yang dia impikan tetapi tidak bisa dia harapkan hari ini. Pil Lingyun kuno. Xiao Li, terima kasih banyak. Tan Xiaomo memegang erat-erat botol batu giok di tangannya seperti harta karun, lalu melangkah maju untuk memeluk Li Longsing dengan erat. Air mata tua mengalir di pipinya dan membasahi bahu Li Longsing. Kakek, kita adalah keluarga, tidak perlu melakukan ini. Li Longsing dengan lembut mendorong Tan Xiaomo pergi, dan memberinya selusin botol pil lagi. Setelah Anda meminum pil roh kuno dan meningkatkan fisikmu, Anda dapat meminum pil ini untuk meningkatkan dengan cepat. Baiklah, aku akan kembali berlatih. Tan Xiaomo bahagia bagaikan anak kecil, dan dengan cepat berbalik seperti hembusan angin, kembali ke aula samping. Melihat kakek sangat bahagia, Tan Qianqian juga tersenyum dan berkata dengan rasa terima kasih, Kakak Li, terima kasih, dengan pil sajak roh kuno itu, kakek bisa terlahir kembali dengan sukses. Kamu harus membayar saya. Li Longsing menggoda. Tan Qianqian tidak bisa menahan diri untuk memberinya pandangan kosong, bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Li Longsing berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan tubuhmu? Kebajikan. Tan Qianqian memberinya tatapan malu, dan tatapan marah. Tatapan ini penuh pesona dan pesona tak terbatas. Li Longsing berubah menjadi serigala dalam sekejap, menggendong Tan Qianqian, dan bergegas ke aula samping seperti terbang. Area di dalam aula samping sangat luas. Arai pengumpulan roh besar diatur di dalamnya, yang cocok untuk kultivasi. Di sebelahnya ada tempat tidur besar. Li Longsing dengan lembut meletakkan Tan Qianqian di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, cantik, ayo bersenang-senang. Wajahnya merah, dan dia dengan cepat mengangkat selimut brokat di sampingnya, dan membenamkan kepalanya jauh di dalam. Haha, Li Longsing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dengan lambaian tangan, batasan berat ditempatkan di aula samping. Kemudian dia melepas jubahnya sendiri dan naik ke tempat tidur. Qianqian, berhentilah bersembunyi,
keluarlah untuk mencari udara segar, dan lihat hal baik apa yang telah aku siapkan untukmu. Li Longsing berkata sambil tersenyum. Tan Qianqian diam-diam mengangkat selimutnya, memperlihatkan matanya yang indah. Ah! Melihat Li Longsing berbaring di sampingnya, dia berteriak dan membenamkan kepalanya lagi, menolak untuk keluar lagi. Li Longsing tersenyum jahat, dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk menggelitiki ketiaknya. Itu geli, cekikikan. Tidak, Kak Li, keluarlah. Aku tidak akan keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan terus menggelitikimu. Li Longsing tiba-tiba melompat dan terus menggelitikinya. Hehe, tidak, tolong, Kakak Li, aku mengaku kalah, aku akan keluar. Haha, kamu sangat baik. Li Longsing minggir. Tanpa diduga, setelah peri kecil keluar dari selimut, dia melompat dari tempat tidur besar dan berlari menuju pintu. Mau lari? Tidak semudah itu. Li Longsing menarik dari udara. Seru Tan Qianqian, seolah-olah seekor burung melarikan diri ke dalam hutan, ia mendarat tepat di samping Li Longsing. Li Longsing memanfaatkan situasi ini dan memeluknya. Tidak, Kak Li, kakek masih di kamar sebelah. Tan Qianqian meronta malu-malu. Kakek berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak peduli dengan kita berdua. Selain itu, aku melakukan ini untuk membantumu meningkat secepat mungkin. Setelah berbicara, Li Longsing mengeluarkan pil sebening kristal dan memasukkannya ke dalam mulut kecil Tan Qianqian. Ayo, ambil ramuan ini sebelum Guan Baozi, dan kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ramuan itu meleleh di mulut, seperti arus hangat yang agung, mengalir ke anggota tubuh dan tulang Tan Qianqian. Tubuh halus Tan Qianqian sedikit bergetar, wajah cantik Guo Qingcheng langsung memerah. Pada saat yang sama, keinginan yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berharap Li Longsing akan datang dan bercinta dengannya segera. Kakak Li, obat apa yang kamu berikan padaku? Tan Qianqian terengah-engah, menatap Li Longsing dan bertanya. Li Longsing berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, itu adalah pil Yunyu kuno yang khusus aku sempurnakan untukmu. Tidak ada efek samping. Setelah meminumnya, dengan kerjasama kita, kamu akan mendapat manfaat tanpa henti. Benarkah? Qianqian memberinya tatapan malu. Haha, semua orang mendapat banyak manfaat. Ayo, malam musim semi bernilai $1000. Ah, Tan Qianqian berangsur-angsur berubah dari pasif menjadi aktif. Tempat tidur besar itu segera berderit dan menjerit tanpa henti, seolah memprotes kegilaan keduanya. Awan mereda dan hujan berhenti, sudah 2 jam kemudian. Li Longsing memeluk Tan Qianqian puas. Wajah cantik Tan Qianqian tetap memerah, dan dia berbaring dengan lembut di pelukan Li Longsing, hatinya juga sangat manis. Li Longsing menoleh dan tersenyum, Qianqian, bagaimana dengan efeknya tadi? Tan Qianqian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memasuki pandangan batin dengan gerakan pemikiran ilahi. Setelah menyelidiki, wajahnya yang cantik berubah, matanya yang indah melebar, dan dia berseru dengan tak percaya, Kakak Li, aku menerobos ke tingkat ke-8 dari alam transenden. Ini akan berlanjut. Li Longsing tersenyum telentang, dan terus memanggil. Ah tidak, biarkan aku istirahat sebentar, aku baru saja hampir tercabik-cabik olehmu. Tan Qianqian memukulnya dengan marah, dan hendak bangun dan berpakaian. Li Longsing menariknya ke belakang, membiarkan Qianqian jatuh kembali ke tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, jangan bangun, beberapa hari ini, kita akan mempertahankan keadaan jujur ini, dan kita dapat mulai bekerja kapan saja. Tan Qianqian dengan malu-malu mengutuk. Setelah istirahat sejenak, di bawah setengah dorongan dan setengah dorongan Tan Qianqian, Li Longsing mulai membantunya meningkat lagi. Di dalam suku darah hitam, Li Longsing dan Tan Qianqian memiliki kegembiraan yang tak ada habisnya. Di luar suku, orang-orang dari 2 akademi utama negara Yan dan negara Feng memulai pertarungan gila selama ini. Orang-orang akademi Feng Guo Zandao tampak gila, ketika mereka melihat orang-orang akademi Yang Guo, mereka langsung bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini, kedua perguruan tinggi menderita banyak korban. Kekuatan keseluruhan akademi negeri Yan Zandao jauh lebih buruk daripada negeri Feng, jadi kerugiannya bahkan lebih tragis. Setiap kali 2 siswa Akademi Yang Guo bertarung sampai mati, mereka dapat membunuh seorang siswa Feng Guo. Dengan berlalunya waktu, kontradiksi antara perguruan tinggi kedua negara menjadi semakin dalam, dan pertempuran semakin intensif. Setengah bulan kemudian,
Li Longxing dan Tan Qianqian akhirnya berhenti berlatih. Melalui periode latihan khusus ini, kekuatan keduanya meningkat pesat. Tan Qianqian berhasil mencapai puncak 9 surga dari alam transenden. Dan Li Longxing juga berhasil naik ke level kedua dari alam melonjak. Meningkatkan langsung ke level. Bagi Li Longxing, ini bisa dikatakan sebagai kemajuan pesat. Jika dia yang berlatih kultivasi sendirian, dia mungkin tidak dapat melangkah ke alam surga kedua dalam waktu 1 bulan. Tan Xiaomo juga lulus ujian dengan mulus. Wajahnya penuh dengan cahaya merah, dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil. Basis kultivasi telah meningkat pesat, dari alam pengumpulan Qi menjadi transendensi dalam satu gerakan. Melihat Li Longxing, Tan Xiaomo sangat bersemangat hingga dia memeluknya dengan erat. Latihan retret telah berakhir, dan ketiganya berencana untuk pergi dari sini. Setelah menemukan penduduk asli di sini, Li Longxing segera membawa mereka berdua pergi setelah menjelaskan sesuatu. Muncul dari danau, menghirup udara segar di luar, ketiganya dalam suasana hati yang baik. Hah, ada yang salah. Pada saat ini, wajah tua Tan Xiaomo berubah, dan dia memandang Li Longxing dan berkata, "Xiao Li, apakah kamu merasakannya? Ada bau darah di udara." Li Longxing mengangguk dan melompat dari danau, berdiri di pantai, dan melihat ke arah timur. Bau darah datang dari arah itu. Ayo pergi dan lihat. Setelah Li Longxing selesai berbicara, dia bergegas keluar terlebih dahulu. Segera, sesosok berdarah datang ke arah mereka bertiga. Sambil berlari, dia berteriak dengan menusuk hati, "Tolong, tolong aku." Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan seragam siswa peperangan kerajaan Yan, dengan luka di sekujur tubuhnya, terlalu mengerikan untuk dilihat. Di belakangnya, seperti embusan angin, seorang siswa Feng Guo mengejarnya. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mengejar, "Sampah, jangan lari, kau tidak bisa lari dengan teknik pengejaran angin Lao Su." Siswa Yan Guo berteriak, "Apakah kalian semua anjing gila Feng Guo? Kami tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada kebencian, mengapa kamu ingin membunuhku begitu kita bertemu?" Siswa Feng Guo bertanya sambil menyeringai, "Aku tidak punya keluhan denganmu, tetapi ada orang di negara Yanmu yang tidak memiliki mata dan menyinggung kakak senior kami. Sekarang kakak senior memiliki perintah untuk membunuh siapapun dari negara Yanmu. Nak, matilah. Jangan salahkan aku, salahkan saja kalian orang-orang dari kerajaan Yan karena sangat tidak berguna, ahaha." Tawa liar, para siswa negara Feng tiba-tiba berakselerasi, seolah embusan angin telah melewati perbatasan, menggulung debu dan bebatuan di seluruh langit. Saat momen itu mendekat, dia menamparkan murid Yan Guo di belakang kepala dengan keras. "Hidupku sudah berakhir." Murid Yan Guo meratap putus asa, dan 2 garis air mata yang tidak rela mengalir di pipinya. Dia masih muda, belum menikah, dan bahkan belum pernah mencicipi seorang wanita. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini dalam keadaan linglung. "Haha, kalian orang-orang dari kerajaan yang benar-benar tidak berguna, kalian benar-benar menangis ketakutan." Siswa Feng Guo itu tertawa penuh kemenangan, telapak tangan kanannya tiba-tiba berakselerasi, dan hendak mendarat di kepala siswa Yang Guo. Pada saat kritis hidup dan mati ini, cahaya hijau menyilaukan melintas. "Ah!" Murid Feng Guo berteriak, memuntahkan darah dengan hebat. Itu tidak membentur tanah dengan keras sampai terbang puluhan kaki dan mematahkan pohon besar dengan mulut mangkuk di belakangnya. Anggota tubuhnya berkedut, dan mulutnya terbuka untuk menyemburkan darah terus-menerus. Cahaya hijau itu berkelebat, seperti prajurit dewa yang turun dari langit, dan mendarat di depannya, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu adalah guru Yan Guo." Murid-murid Feng Guo gemetar ketakutan. Li Longxing bertanya dengan suara dingin, "Katakan padaku, mengapa kau membunuh murid desa Yanku?" Murid desa Feng itu menjawab dengan gemetar, "Maaf Tuan, aku sebenarnya dipaksa oleh orang lain, jadi aku melakukannya sebagai upaya terakhir." "Dipaksa oleh orang lain?" "Ya, Sun Guang, kakak senior dari perguruan tinggi kita, cukup kuat untuk mengancam kita. Dia mengancam kita untuk membunuh orang-orang dari kerajaan Yan. Jika kita tidak patuh, kita akan mati." Sebelum selesai berbicara, teriakan terdengar dari samping, "Instruktur Li, dia berbohong, Anda tidak boleh percaya omong kosongnya." Li Longxing menoleh dan menatap siswa Yang Guo yang berlumuran darah yang terhuyung mendekat, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Siswa Yang Guo tidak menyembunyikan apapun,
dan menceritakan semua yang terjadi selama periode ini secara mendetail. Wajah Li Longxing menjadi gelap. Orang Feng Guo ini benar-benar penuh kebencian, tiba-tiba begitu kejam. Dia tidak membedakan antara hitam dan putih, dan membunuh orang dari kerajaan Yan ketika dia melihat mereka. Selama periode waktu ini, tidak kurang dari 50 siswa kerajaan Yan yang tewas di tangan orang-orang dari kerajaan Feng itu. Li Longxing cemberut pada siswa Yang Guo, balas dendam. Terima kasih Instruktur Li. Siswa Yang Guo memberi hormat penuh terima kasih, mengangkat kaki kanannya, dan menginjaknya dengan keras. Ah! Kepala siswa Feng Guo bersemi, dan jiwanya terbang seketika. Setelah membunuh orang ini, siswa dari negara Yan memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, ngomong-ngomong, Instruktur Li, dalam perjalanan untuk melarikan diri, saya juga melihat seorang mahasiswi dari perguruan tinggi kami dikejar dan dibunuh oleh sekelompok orang, dari negara Feng. Tolong cepat pergi dan selamatkan dia. Di mana itu? Siswa itu menunjuk ke belakangnya, tidak jauh dari sini, siswa perempuan itu telah didorong ke lembah. Saya khawatir itu adalah saat yang sangat berbahaya. Li Longxing dengan santai memberi dia pil, kamu tinggal di sini untuk menyembuhkan lukamu, aku akan pergi dan melihat. Suara itu jatuh, dan Li Longxing terbang menjauh. Segera, Tan Xiaomo dan Tan Qianqian menyusul. Mengetahui dari siswa ini bahwa orang-orang dari Feng Guo mengejar dan membunuh seorang siswa perempuan, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan mengikuti Li Longxing pergi satu demi satu. Lembah angsa liar jatuh. Bentuk lembahnya sangat istimewa, seperti angsa liar yang jatuh ke tanah. Lebar di kedua sisi, panjang dan sempit di tengah. Pada titik terdalam, itu diblokir oleh puncak raksasa Wei Wei. 7 lubang Xie Mengting berdarah, dan dia berlari dengan liar. Di belakangnya, sekelompok orang mengejarnya dengan senyum muram. Pemimpinnya tidak lain adalah Sun Guang dan Feng Huigui. Selama periode waktu ini, untuk membalas kebencian mereka, keduanya memanggil semua siswa pengajar di sekitarnya dan memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang dari kerajaan Yan ketika mereka melihatnya. Belum lama ini, seorang siswa Feng Guo mengirimkan pesan, mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak Xie Mengting. Jadi keduanya membawa sejumlah besar pakar akademi dan segera bergegas ke sana. Setelah pertarungan sengit, senjata ajaib Xie Mengting habis. Mengandalkan tidak ragu untuk membakar esensi dan darahnya, dia berhasil melarikan diri ke tempat ini. Tetapi dalam kasus cedera serius, kecepatan Xie Mengting menjadi semakin lambat. Para pengejar di belakang semakin dekat. Haha, Jalang, jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Benar, kita sudah memasang jaring di sekitar sini, kamu dikutuk hari ini. Sun Guang dan Feng Huigui tertawa muram. Xie Mengting menggertakkan giginya, berhenti dengan cepat, dan berbalik. Dia menyadari keadaannya, dan setelah pertempuran berdarah berulang kali, luka dalamnya secara bertahap meningkat. Tidak peduli seberapa keras dia berlari, itu tidak akan membantu. Mungkin sebelum Sun Guang dan yang lainnya bisa bergerak, dia akan kehabisan energi dan pingsan. Saat itu, mereka bisa bunuh diri tanpa usaha apapun. Daripada mati dengan sedih, lebih baik bertarung dengan penuh semangat. Ini sangat berharga jika dia dapat menarik beberapa bantalan di punggungnya. Memikirkan hal ini, Xie Mengting mengangkat tangannya tanpa ragu dan menunjuk ke tengah alisnya. Saat berikutnya, aura destruktif yang kuat meledak dari tubuhnya. Wajah Feng Huigui berubah drastis, tidak, jalang itu akan meledakkan dirinya sendiri. Sun Guang tersenyum dan berkata dengan jijik, jangan khawatir, saudari junior, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri tanpa izinku. Setelah suara itu jatuh, Sun Guang dengan gerakan tangan kanannya, cahaya merah menyala melintas di lapangan. Saat berikutnya, tubuh lembut Xie Mengting bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dengan tak percaya. Dia melihat pinggangnya yang ramping diikat erat oleh tali merah. Tidak bisa lagi bergerak 1 inci pun. Saat tali mendekat, kekuatan ledakan diri di dalam tubuh juga ditekan secara paksa. Apakah ini tali abadi tuanmu? Feng Huigui terkejut. Sun Guang menggelengkan kepalanya, tidak, itu hanya tiruan, tapi cukup untuk berurusan dengan bajingan itu. Saudari, tunggu sebentar. Sun Guang menariknya dari udara dan menangkapnya. Kakak tertua, apa yang kamu lakukan? Feng Huigui bertanya dengan tidak senang. Sun Guangyin tersenyum dan berkata, bajingan ini telah mempermainkan kita begitu lama dan membunuh begitu banyak dari kita.
Menamparnya sampai mati seperti ini terlalu murah baginya. Mengapa kita tidak menghukumnya dengan cara lain? Apa metode? Dengan senyum sinis di wajahnya, Sun Guang mengulurkan tangannya dan menunjuk selusin siswa yang mengajar di sebelahnya. Akhir-akhir ini, semua orang kelelahan mengejar dan membunuh jalang ini, mengapa kita tidak menghadiahinya dan membiarkan kita bersenang-senang bersama? Bagaimana kalau menghilangkan rasa lelah? Mata Feng Huigui berbinar, dan dia bertepuk tangan lagi dan lagi. Oke, ayo lakukan ini, jika kamu berani menipu kami, aku ingin hidupnya lebih buruk daripada kematian. Semuanya, dia milikmu sekarang, apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi bersama. Haha, cantik, aku datang. Biarkan aku datang dulu. Aku gurumu, apakah kamu mengerti? Guru, oke, kalau begitu biarkan instruktur Wang datang duluan. Hahaha. Melihat para siswa menghormati guru, mundur, instruktur Wang mengangguk puas. Dia menyeringai ganas dan mendekat perlahan. Melihat wajah guru Wang yang ganas dan penuh kebencian, Xie Mengting berteriak, "Jangan datang ke sini." Orang-orang dari Akademi Feng Guo semuanya dikepung, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Xie Mengting dengan tegas berkata, "Jangan datang ke sini, saya adalah putri dari Master Danding Man. Jika kau berani bersikap kasar kepadaku, Sekte Danding tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Putri kepala dari Sekte Danding. Guru Wang terkejut sesaat, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. "Jangan konyol, kau adalah murid dari Akademi Yang Guo, apanya putri dari ketua sekte? Jika kau benar-benar putri dari Master Sekte, maka kau akan tetap menjadi Master dari Sekte Danding." Gadis kecil ini sangat lucu. Pada saat kritis, dia sebenarnya ingin menggunakan Sekte Danding sebagai tameng. Akademi Kerajaan Zandao. Hei, sepertinya dia benar-benar ketakutan oleh kita. Melihat bahwa semua orang tidak mempercayainya, Xie Mengting marah dan membenci. Dia dengan jelas mengatakan yang sebenarnya, mengapa tidak ada yang percaya? Xie Mengting hendak berbicara, tetapi Guru Wang menunjuk tanpa ragu, menyegel titik akupunturnya yang bisu. Xie Mengting tidak bisa lagi berbicara. "Haha, baiklah, sekarang kau bisa menikmatinya." Guru Wang menjilat bibirnya dan bergegas menuju Xie Mengting. "Jangan." Xie Mengting ingin mengaum, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Melihat itu, dia akan dilempar ke tanah dan disiksa oleh Raja Tua yang malang. "Ah, tolong." Pada saat kritis, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari arah Taniguchi. Mendengar teriakan minta tolong, Guru Wang dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru menoleh ke belakang. Semua orang tercengang. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Mereka melihat seorang pemuda datang mengenakan pakaian mengajar Akademi Yang Guo, memegang pedang berdarah, seolah angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Setiap kali dia melangkah maju, seorang siswa dari Feng Guo dipenggal dengan tragis di tempat. Setelah beberapa langkah, Feng Huigui adalah satu-satunya dari 7 orang yang menjaga pintu masuk lembah. Melihat mayat yang berserakan di mana-mana dan darah menggelegak di tanah, Feng Huigui benar-benar ketakutan. Dia berdiri di tempat dan menatap pemuda yang berjalan ke arahnya dengan takjub. Pria muda itu tanpa ekspresi, seolah dia adalah dewa kematian, mengangkat tinggi pedang besar di tangannya. "Berhenti, adik Feng, lari." Melihat Feng Huigui akan mati di tempat, Sun Guang dan yang lainnya meraung liar dengan mata terbuka lebar. Berteriak dan bergegas dengan kecepatan penuh, akan menyelamatkan. Tapi, sudah terlambat. Saat mereka bergegas maju, pedang besar di tangan pemuda itu sudah patah merobek kehampaan, dan menghantam bagian atas dahi Feng Huigui. "Ah!" Feng Huigui membuka mulutnya dan menjerit, tubuhnya terbelah dua dan meledak. "Saudari junior Feng, bajingan, jika kau berani membunuh saudari juniorku, aku akan membunuhmu." Melihat Feng Huigui ditikam sampai mati oleh seorang pemuda, Sun Guang dan yang lainnya marah. Identitas Feng Huigui tidak sederhana, ayahnya adalah Feng Guanxi, seorang Wang terkenal dengan nama berbeda di Feng Guo. Kekuatan tinggi, posisi tinggi, dan berat. Sekarang Feng Huigui dipenggal di depan mereka, begitu Feng Guanxi mengetahuinya, bagaimana mereka bisa hidup. Memikirkan hal ini, Wang tua yang malang tidak lagi peduli pada Xie Mengting, melambaikan tangannya, dan membawa Sun Guang dan yang lainnya berlari kencang. Dalam sekejap mata, semua orang mendekat dan mengepung pemuda itu.
Pria muda itu memegang pedang besar dengan ekspresi tenang, seolah bukan dia yang dikepung. Sun Guang melangkah maju dan bertanya dengan tajam, "Anjing, siapa kau?" Pria muda itu tersenyum dingin, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku." "Apa?" Sun Guang mengira dia salah dengar, dan berkata dengan marah lagi, "Apa yang baru saja kau katakan, semut? Katakan lagi jika kamu punya nyali." Pria itu berhenti dengan tidak sabar, "Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi dengan orang-orangmu, setelah menyelesaikan sampah itu, aku bisa menyelamatkan orang." Mendominasi, sombong. Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, Sun Guang dan yang lainnya sangat marah. Orang ini hanya berada di alam surga kedua dari alam langit melonjak, namun dia berani bersikap sombong di depan mereka. Dia tahu, semua orang di sini lebih tinggi dari Li Longsing dalam hal ranah. Siswa terakhir berada di puncak tingkat surgawi kedua dari alam langit melonjak. Ini adalah hasil dari pertempuran hampir setengah bulan dengan kerajaan Yan, dan ombak besar menyapu pasir. Yang lemah hampir semuanya mati. Selebihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tapi sekarang, seekor semut dari kerajaan Yan tingkat kedua alam langit berani bertingkah liar di depan begitu banyak dari mereka hampir tertawa dengan marah. "Nak, aku tidak peduli siapa kau, bunuh saja dirimu dan minta maaf dengan cepat. Dengan cara ini, kau masih bisa meninggalkan seluruh tubuhmu." Berisik. Mata Li Longsing menjadi dingin, tebas dengan satu pukulan. Boom! Ah! Teriakan melengking bergema di seluruh lembah. Instruksi pengajaran yang meminta Li Longsing untuk bunuh diri dan meminta maaf langsung dipenggal dan dibelah dua. Ah! Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Li Longsing akan mendominasi saat dikepung. "Bajingan, kau mencari kematian." Sun Guang terbangun dari keterkejutannya, dan segera berhenti berteriak, "Bunuh dia." Semua orang diperintahkan, dan mereka semua bergegas maju. Dengan semua kekuatan magis dan senjata ajaib, Li Longsing akan diubah menjadi saus daging. Li Longsing menggelengkan kepalanya dengan jijik sebagai anggota Feng Guo, gerombolan. Meskipun sekelompok orang yang mengepungnya tidak lemah, mulai dari puncak surga kedua di alam langit melonjak hingga surga keenam, mereka masih tidak berarti di mata Li Longsing. Sun Guang dan Guru Wang adalah yang terkuat di sini, dan keduanya berada di puncak surga keenam dari alam melonjak. Tetapi keduanya memegang identitas mereka sendiri dan tidak bergerak, tetapi menyimpang. Ini jelas merupakan kesalahan terbesar yang mereka buat dalam hidup mereka. Jika mereka semua bekerja sama, mungkin mereka bisa melawan Li Longsing yang merugikan kedua belah pihak. Tapi sekarang, dia mencari jalan buntu. Melihat kerumunan bergegas maju, mata Li Longsing berkilat dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebuah kuali emas seukuran kepalan tangan muncul. Giyoyo mengembang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran ember. 9 naga membakar langit. Li Longsing menunjuk, kuali api ilahi 9 naga bergetar, dan suara nyanyian naga terdengar, 9 jiwa naga melesat keluar, berubah menjadi 9 naga api setebal lengan, dan tersapu pergi dengan kejam. Ah! Sialan, api macam apa ini? Kenapa tidak bisa dipadamkan? Kakak, tolong! Wang tua, selamatkan aku. Saat Kowloon mendekat, ketujuh siswa semua sengsara. Berteriak dan mundur. Satu persatu, tubuh mereka berkobar dengan api, dan mereka terbanting dengan liar. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sulit untuk memadamkan api jiwa naga yang merusak. Dalam sekejap, 5 orang berubah menjadi arang dan meledak dengan keras. 2 orang yang tersisa, satu di puncak langit tingkat kelima, dan yang lainnya di langit tingkat 6, terluka parah. Meskipun tidak mati, dia menderita luka bakar yang luas di sekujur tubuhnya dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Satu gerakan, 5 tewas dan 2 terluka. Bagaimana ini mungkin? Mulut Sun Guang dan Wang Tua yang malang berkedut, mata mereka melebar seolah-olah mereka melihat hantu, dan mereka menatap Li Longsing. Matanya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Bukannya mereka belum pernah melihat monster sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan penjahat yang menentang surga seperti Li Longsing. Li Longsing mengaitkan jari kelingkingnya ke arah Sun Guang dan Wang Tua yang malang, "Sekarang giliranmu, ayo pergi bersama." Suara itu keluar, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, dan dia menyerang menuju Li Longsing dengan panik. Melihat ini,
Sun Guang diam-diam mengaguminya. Ini adalah gaya mengajar yang harus dimiliki. Dalam menghadapi musuh yang kuat, memimpin dan bertarung tanpa rasa takut. Siapa yang berani menyebut Guru Wang, Raja Tua yang malang, di masa depan, dia akan menjadi orang pertama yang menolak. Melihat Guru Wang bergegas ke arahnya, Li Longsing sekali lagi menunjuk ke kuali api ilahi 9 naga di depannya. Pada saat yang sama, dengan pikirannya, dia menghubungi lelaki tua di kuali misterius. Orang tua, keluarlah untuk bekerja. Kuali besar itu bersinar terang, dan sosok lelaki tua itu berubah menjadi ilusi, dan dia berteriak tidak puas, "Nak, mari kita bicara dulu. Kali ini aku tidak bisa melacur dengan sia-sia, kamu harus memberiku banyak harta setelahnya." Li Longsing memotongnya, "Berhenti bicara omong kosong, bekerja dulu, kalau tidak, aku tidak akan memberimu apapun di masa depan." Orang tua itu menatap Li Longsing dengan tidak puas, tetapi masih menunjuk ke arahnya. Energi aneh yang agung keluar dari Liontin Giok dan bergabung ke dalam tubuh Li Longsing. Aura Li Longsing dengan cepat pulih, dan 9 jiwa naga di kuali api ilahi 9 naga akan bergerak lagi. Tapi tepat ketika Jiulong Ventian hendak menyerang, pemandangan yang mencengangkan muncul. Dia melihat Guru Wang, yang berlari ke arahnya, tiba-tiba terbang ke langit di tengah jalan, berubah menjadi pelangi yang cerah, dan melesat pergi. Sambil melarikan diri, dia berteriak, "Sun Guang, tunggu sebentar, orang tua ini akan mencari bantuan." Sun Guang terdiam. 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari kencang pada saat bersamaan. Dia jelas melarikan diri, tetapi dia masih mengelak, mengatakan bahwa dia akan meminta bantuan. Sialan, orang itu benar-benar pantas menjadi raja tua yang malang, Wang Pao Pao, yang terkenal di akademi. Saat dalam bahaya, dia masih yang pertama lari. Haha, melihat Wang tua yang malang melarikan diri seperti itu, Li Longsing hampir menangis karena tawa. Setelah tertawa sebentar, kulitnya tenggelam, dan dia menatap Sun Guang dengan dingin di seberangnya, katakan, "Kau sendirian. Haruskah aku memecahkannya, atau haruskah aku melakukannya sendiri?" Sun Guang menggertakkan giginya dengan keras, "Nak, jangan berpikir bahwa kau berani menjadi begitu sombong di depan Lao Su setelah membunuh beberapa orang berkekuatan rendah. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Pemborosan itu adalah sebanding. Itu bukan hanya ancaman, tapi juga untuk menghiburnya." Sudut mulut Li Longsing sedikit terangkat, "Baiklah, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat, apakah kau orang nomor 1, layak atas namamu." Tidak lama setelah dia naik ke tingkat kedua dari alam melonjak, dia kebetulan menggunakan Sun Guang untuk berlatih. Sun Guang berkata dengan dingin, "Matilah." Suara itu jatuh, Sun Guang menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan pedang merah panjang, dan menikam Li Longsing dengan ganas. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya pedang, menutupi segala arah. Kekuatan yang kuat dari domain menyebar. Li Longsing dalam keadaan pikiran. "Gemetar, aku merasa seperti terjebak di lumpur saat ini, berjuang." Haha, Li Longsing tidak terkejut tapi senang. Inilah efek yang dia inginkan. Jika lawan terlalu lemah, kekuatan domainnya tidak akan bisa tempering. Dengan lambaian tangannya, Li Longsing menyingkirkan kuali api ilahi 9 naga. Dengan pikiran, aura Taoisme yang agung meresap, berubah menjadi domainnya sendiri, dan tersapu ke sekelilingnya. Bang-bang, seolah-olah bangkit dari tanah guntur yang mengejutkan, domain Daonian Sun Guang runtuh secara langsung, dan sulit untuk mempengaruhi Li Longsing sedikit pun. Dengan jentikan pedang pembunuh naga di tangan Li Longsing, cahaya bilah tajam menyapu seperti gunung dan laut. Setelah maju ke alam melonjak, dia sudah bisa menampilkan bentuk kelima dari seni pedang penguasa kekacauan. Meskipun hanya ada 9 bentuk dalam seni pedang penguasa kekacauan ini, setiap bentuk sangat kuat. Selain itu, setiap bentuk memiliki ribuan perubahan. Ada 18 perubahan pada rumus pertama, 36 pada rumus kedua, dan 7 pada rumus ketiga, 12 macam dan seterusnya. Satu gaya lebih kuat dari yang lain, dan kekuatan formula ditumpangkan.
Karena banyaknya perubahan dan kekuatannya yang tak tertandingi, sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat memecahkan teknik pedang ini. Alasan mengapa Li Longsing menyingkirkan kuali api ilahi 9 naga adalah karena dia ingin menggunakan Sun Guang sebagai batu asa untuk mengasah keterampilan pedangnya. Bentuk kelima memiliki total 288 perubahan. Hanya dengan mahir menguasai semua 288 jenis ini, kerumitan dapat disederhanakan, yang membusuk menjadi ajaib, dan pukulan terakhir yang mengejutkan dapat dibentuk. Oleh karena itu, jangan lihat saat Li Longsing menghadapi musuh sebelumnya, dia hanya menebas 4 kali. Faktanya, keempat pisau itu mewakili 4 gaya pertama dari seni pedang penguasa kekacauan. Setiap potongan adalah hasil dari penyederhanaan dan mengubah pembusukan menjadi sihir. Lebih dekat, saat cahaya pedang turun dari langit, bayangan pedang Sun Guang runtuh sedikit demi sedikit. Li Longsing menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dengan senyumnya, pedang pembunuh naga memicu gelombang pedang, menghancurkan seperti gunung dan laut. Sialan, keterampilan pedang orang ini sangat tajam, setidaknya dia telah mencapai level tinggi dari level prefektur. Sun Guang terkejut, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Pada saat yang sama, dia merasa sangat dirugikan. Ranah Li Longsing jelas jauh lebih rendah darinya, tapi dia sulit ditandingi. Orang ini tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberuntungan itu, dia tidak hanya memiliki senjata Tao yang menentang surga seperti kuali api Dewa 9 Naga, tetapi dia juga menguasai seni bela diri yang belum pernah dia lihat atau didengar sebelumnya. Tidak hanya kekuatannya tak tertandingi, tetapi juga berubah dalam ribuan cara, membuatnya sulit untuk dilawan. Untuk sesaat, dia terpaksa terburu-buru dan kelelahan. Perasaan ditekan dan dipukuli ini membuat Sun Guang hampir gila. Bajingan, aku tidak percaya lagi. Aku orang kuat di puncak surga ke-6, tapi aku bukan tandinganmu, kau itu bagai semut dari surga kedua. Petik 2. Sun Guang menggertakkan giginya dengan keras, dan mengangkat tangan kiri untuk menunjuk alisnya. Dengan keras, esensi dan darah di dalam tubuh langsung terbakar, dan metode rahasia dibuka. Aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap, dan dia langsung melewati kemacetan puncak surga ke-6, dan untuk sementara mencapai alam surga ke-7. Saat ranahnya meningkat, serangannya menjadi semakin ganas. Kerugian ditekan dan dipukuli pada awalnya juga dengan cepat dibalikkan. Kekuatan supernatural terungkap, pedangnya bersinar terang, dan dia maju dengan gigih. Li Longsing mundur lagi dan lagi, merasakan tekanan yang kuat. Tapi dia masih tidak menggunakan kuali api ilahi 9 naga, tetapi membuka 288 perubahan dalam bentuk kelima dari seni pedang penguasa kekacauan, berturut-turut. Bang bang bang, pedang bertabrakan, dan suara keras mengguncang langit. Tidak jauh, Xie Mengting tidak bisa lagi melihat sosok keduanya dengan jelas, dia hanya bisa melihat cahaya pedang yang menakutkan dan bayangan pedang yang menakutkan bertabrakan di udara. Seluruh tubuh Li Longsing berlumuran darah, retakan berselang-seling yang tak terhitung jumlahnya terpotong oleh cahaya pedang, dan darah mengalir. Tapi dia sangat gembira. Setelah Jian Mangjia mati, dia hanya perlu menjalankan bab latihan tubuh sebentar, dan lukanya bisa sembuh dengan cepat. Setiap kali dia sembuh, kekuatan supernatural pemurnian tubuhnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pertempuran sengit dengan Sun Guang panas dan ganas, dan seluruh tubuh serta pikiran terentang. Sialan, monster macam apa orang ini? Mengapa semakin dia terluka, semakin kuat dia? Sun Guang, yang awalnya berada di atas angin, terlihat semakin serius dan jelek. Dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa serius luka pedang yang diderita Li Longsing, dia bisa sembuh dalam sekejap. Terlebih lagi, dengan setiap luka sembuh, aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ketika Sun Guang semakin runtuh, energi dalam tubuh Li Longsing seperti sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Setelah berjuang begitu lama, dia kelelahan dan berkeringat deras. Tapi Li Longsing masih bisa melakukan pekerjaannya dengan mudah, wajahnya penuh semangat. Sepertinya darah di dalam tubuh tidak akan pernah habis. Tepat ketika Sun Guang sedang berpikir liar,
Tawa panjang Li Longsing hampir membuatnya gila. Haha, nak, kau sangat baik. Jika aku bertarung denganmu hari ini, bentuk kelimaku akan disempurnakan ke puncak. Terima kasih, aku akan meninggalkanmu sebagai mayat nanti. Sun Guang terdiam memuntahkan seteguk darah. Setelah seteguk darah menyembur keluar, napas Sun Guang anjlok. Metode rahasianya rusak, dan kultivasinya tiba-tiba jatuh ke puncak asli surga ke-6. Boom boom boom. Li Longsing terus menampilkan jurus kelima, seni pedang penguasa kekacauan. 288 perubahan, semakin mahir. Setelah sebatang dupa, Sun Guang berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi. Setelah bermain begitu lama, Sun Guang sangat lelah sehingga dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Di sisi lain, wajah Li Longsing masih memerah, sangat bersemangat. Haha, bagus, pedang ini tidak buruk. Aku hanya bisa menggunakan perubahan ke-67 untuk menghadapinya. Sial, aku akan membunuhmu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, karena bentuk kelimaku belum mencapai kesempurnaannya. Kenapa kau menangis seperti pria kecil dengan darah dan air mata? Sun Guang terdiam. Sial, apa aku menangis? Beraninya kau membandingkanku dengan mayat sampah itu. Terlalu banyak penipuan. Cukup, bunuh jika kau mau. Sun Guang meraung dengan marah. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menyerah begitu saja dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu sangat terang sehingga gerakannya berakibat fatal. Daripada hidup dengan cara yang memalukan, lebih baik bertarung dengan penuh semangat. Bahkan jika dia mati, dia harus menarik anjing itu sebagai pendukung. Saat gunturnya meletus, jurus pamungkasnya ganas, tapi dia masih tidak bisa membunuh Li Longsing. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat menerima adalah bahwa Li Longsing sangat bersemangat sehingga dia berteriak ketika dia melihat bahwa dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Haha, bagus, sangat bagus, kekuatan seperti ini yang kita butuhkan. Seperti yang diharapkan, dia adalah murid inti nomor 1 Akademi Fengguo Zandao. Keterampilan pedang ini memang luar biasa. Li Longsing memuji dia, karena semakin Sun Guang berusaha sekuat tenaga, semakin bermanfaat bagi Li Longsing untuk meredam keterampilan pedangnya. Tapi kata-kata itu jatuh ke telinga Sun Guang, tapi itu sangat kasar. Seolah-olah seseorang telah menamparkan telinganya dengan keras beberapa kali, dan pipinya di kedua sisi terasa panas dan sakit. Sebatang dupa lainnya lewat. Sun Guang lelah seperti anjing, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah dengan mulut terbuka. Terlalu lelah. Apa? Ini tidak cukup. Nama nomor 1-mu tidak sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi, ilmu pedang yang sama seperti sebelumnya, dan beberapa gerakan lagi. Li Longsing merasa bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia melanjutkan untuk merangsang dia. Sun Guang memuntahkan seteguk darah, menatap Li Longsing dengan mata bernapas api, dan meraung, sialan, berhenti bicara. Setelah suara itu turun, Sun Guang mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke tengah alisnya. Gemuruh, semburan ledakan tumpul datang dari dalam tubuh, dan badai kehancuran yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Dia tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, jika dia tidak kelelahan, dia akan disiksa sampai mati oleh Li Longsing. Dia tidak tahan lagi. Kalau begitu mari kita meledakkan diri kita dan mati bersama. Melihat Sun Guang hendak meledakkan dirinya, Li Longsing menggelengkan kepalanya. Aku, Li Longsing, akan menepati janjiku. Karena aku berjanji untuk meninggalkanmu dengan seluruh tubuhmu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Setelah suara itu jatuh, tubuh Li Longsing berkedip, dan dia segera menggertaknya, mengangkat tangannya untuk memeras tunjukkan taktiknya. Mata Sun Guang sangat tajam, dan dia akan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi saat dia mengangkat pedang panjang di tangannya, jari Li Longsing mendarat tepat di antara alisnya. Kekuatan aneh melonjak ke dalam tubuhnya, langsung menyegel titik akupuntur besarnya di seluruh tubuhnya, mencegahnya meledak sendiri. Bajingan! Sun Guang membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk dengan marah, apa yang kau lakukan? Biarkan aku meledakkan diriku. Aku benar-benar tidak ingin hidup. Setelah mengatakan itu, Sun Guang menangis. Kali ini,
dia benar-benar menangis. Penghinaan, kesedihan, kemarahan, keengganan. Semua jenis emosi mengalir ke dalam hatinya, menyebabkan dia benar-benar pingsan. Sekarang dia hanya ingin mati dengan cepat. Tapi meski dia ingin mati, dia tidak bisa melakukannya. Li Longsing menggelengkan kepalanya, dengan santai menunjuk ke dahinya. Sun Guang jatuh ke tanah dengan keras, matanya masih terbuka lebar, dengan air mata berlinang, dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hei, ini masih terlalu cepat. Bentuk kelimaku dapat sepenuhnya mencapai keadaan transformasi, membentuk pukulan terakhir. Sayang sekali kau tidak memenuhinya, dan ketahanan mentalmu juga buruk. Li Longsing menghela nafas, menggulung beberapa cincin penyimpanan di tanah, dan terbang menjauh. Datang ke Xie Mengting. Xie Mengting menatapnya tanpa daya, merengek, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Li Longsing membuka titik akupunturnya. Xie Mengting segera melompat dari tanah, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dengan air mata mengalir di wajahnya. Kakak Li. Tinger, jangan takut, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Li Longsing menghibur untuk sementara, dan kemudian dengan lembut membawanya pergi, matanya tertuju pada tali pengikat peri imitasi di tubuhnya. Setelah mengamati sebentar, Li Longsing menjentikkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan menebasnya. Desir, tali peri imitasi terbelah menjadi dua, dan kedua potongan itu jatuh ke tanah. Li Longsing berpikir sejenak, dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil dua potong tali peri ke dalam sakunya. Senjata ajaib itu lumayan, dia akan mencari pengrajin ahli untuk memperbaikinya di masa depan, sehingga bisa digunakan lagi. Kakak Li, terima kasih, jika kamu tidak muncul tepat waktu, hari ini aku akan diberikan oleh binatang buas itu. Berbicara tentang ini, Xie Mengting menangis lagi. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan ketika memikirkan sekelompok orang Feng Guo yang seperti serigala dan harimau. Setelah diikat oleh tali peri imitasi, energi di tubuhnya benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Jika Li Longsing tidak muncul tepat waktu, dia benar-benar akan habis. Untuk wanita sombong seperti dia, jika kepolosannya hilang, dia pasti akan bunuh diri setelah itu tanpa ragu-ragu. Melihat Xie Mengting menangis dengan sangat sedih, rasa kasihan Li Longsing pada Sun Guang menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari Feng Guo itu memang lebih rendah dari binatang. Setelah menangkap wanita lemah seperti Xie Mengting, dia masih ingin menodainya bergiliran. Tidak sebaik binatang, memang pantas mati. Kakak Li, Xiao Li. Pada saat ini, dua sosok familiar terbang mendekat, Tan Qianqian dan Tan Xiaomo yang datang kemudian. Melihat mayat yang rusak di mana-mana, keduanya terkejut. Xiao Li, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mati? Tan Xiaomo bertanya dengan heran. Li Longsing menunjuk Xie Mengting, dan menjelaskan, kakek, orang-orang dari Feng Guo itu ingin menggertak siswi akademi kita, dan aku membunuh mereka semua. Meskipun seorang raja tua yang malang melarikan diri, tapi pria itu sudah ada dalam daftar yang harus dibunuh Li Longsing. Lain kali jika dia melihatnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Jadi di dalam hati Li Longsing, raja tua yang malang itu sudah mati. Melihat Xie Mengting yang cantik dan bersinar, ekspresi Tan Qianqian menjadi gelap. Kakak Li, siapa dia? Tan Qianqian menatap Li Longsing dan bertanya dengan curiga. Xie Mengting memasuki dunia rahasia kali ini dan mengubah wajahnya lagi, jadi Tan Qianqian tidak mengenalinya. Li Longsing menjelaskan sambil tersenyum, kamu kenal dia adalah Xie Mengting. Terakhir kali Xie Mengting terluka, dia tinggal di istana Akademi Li Longsing untuk sementara waktu. Xie Mengting dan Tan Qianqian menjadi teman baik. Ah, apakah Anda Nona Xie? Tan Qianqian sedikit terkejut, lalu melangkah maju untuk memegang tangan Xie Mengting dengan penuh kasih sayang, dan bertanya dengan prihatin. Bagaimana kabarmu? Apakah lukamu serius? Xie Mengting tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Kak Qianqian, jangan khawatir. Saat kedua wanita itu berbicara, Li Longsing tiba-tiba berbalik dan dengan cepat melihat ke gunung di belakangnya, sedikit mengernyit. Baru saja,
Dia samar-samar merasakan sepasang mata tak terlihat menatapnya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat apa-apa. Di puncak gunung, sosok Xiaoyu menghilang dalam sekejap, bersembunyi di balik batu besar. Sekarang bukan waktunya untuk bertemu mereka. Satu sisi terbang menjauh.